Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas poin yang ketiga, masalah 20 poin mempertahankan atau 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kita mulai teman-teman sekalian dengan berharap Allah berkahi. Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar. Kata ulama, tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga. Karena mulai akad nikah sampai cucu turun-temurun semuanya pahala. Mulai akad nikah, kita sudah naik di atas sebuah bahtera. Bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk. Intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah. Perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama. Mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggamu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikahnya karena 4 hal atau 5 hal tadi yang saya sebutkan itu, maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua, niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur ada rasa suka, ya, atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum, akhirnya terdesak harus menikah. Ini semua tidak dinilai ibadah. Memang harus diniatkan, saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini, saya mau belanja itu. Kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjahnya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Gak dinikmati tawafnya, gak dinikmati sa'inya, gak dinikmati zikirnya, doanya, buru-buru. Bagaimana selesai, masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam. Belum masuk ke Mekah sejam 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di kemah, jumrah, panas matahari, desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah. Paket, capek sebenarnya, letih. Gitu kan? Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi, dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin, supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin karena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap, kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, lalu dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah.
Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian di muka bumi ini, tanda kutip ya, tanda kutip, adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita mulai dari bapak-bapak misalnya. Istri kita nggak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah, kita setengah mati banting tulang di luar sana, nagih utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil, kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang, siapa perempuan ini enak benar. Hasil keringat saya tiba-tiba langsung diambil saja. Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu. Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat cuaca lagi enak. Ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya. Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada tetangga, ada mertua. Mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Karena ini semua ibadah. Saya tidak mungkin menikah dengan suami saya saja atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip menikah dengan keluarga mereka nih. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet misalnya. Maka dia menganggap, tidak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya, kalau mengunjungin mertua. Bagaimana caranya kita hapus status mertua itu? Status orang tua dari pasangan kita? Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status, nggak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara, gitu kan. Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini, hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah, konsekuensinya. Cobaan sedang ada, sederhana dalam Islam. Sabar, terima sabar. Layani apa yang kita mampu, niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Yang kita dicerewetin segala, ya sudah, kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab, kalau enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar, gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar.
Kita menerima keadaan, kita nasihatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita laluin. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singgasana di lautan. Memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamr, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukkan di sebelah singgasananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, 2 hari nggak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun sholat malam digoda sama syaitan, kau masih ngantuk, kau masih begini, kau masih begitu. Gitu kan. Ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah. Itu produknya, bagaimana dia bisikkan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, kiat untuk mempertahankan rumah tangga adalah anggota keluargamu, aset amal jariah dan kunci surgamu. Teman-teman fahami baik-baik. Ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariah. Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil keringat kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua. Hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan, pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya makan. Anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak. Ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga, masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapa saja. Di sini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi, anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya, masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu
sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan nggak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya. Sesuatu yang memang harus ada, kalau enggak maka tidak berjalan roda kehidupan, itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad, mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Oh ternyata ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500.000 bonus buat kamu karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500.000 yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya, jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin, semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Nggak boleh, mestinya dia bisa punya kawam, dia yang beliin istrinya, iya harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi 2 ya. Nggak boleh itu. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki, suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana. Apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya. Sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua, mati ya. Orang tua kita misalnya, orang tua di rumah, tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita nggak bisa milih, sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih.
Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini. Nggak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir. Begitu keluar, laki-laki, perempuan, sehat, sakit kah, apalah. Ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir, ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang, anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahami teman-teman sekalian, kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah dia si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka para istri dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama. Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita, diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Pukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang memamarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyuz itu pembangkangan. Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau. Saya ganti. Ini nggak bertemu antara mic yang kecil dengan malam hari. Nah, bisa tidur nanti, gitu kan? Jadi sampai mana tadi? Sampai saya lupa. Hah? Lembut sama istri. Ibu-ibu yang paling ingat. Ya? Baik, kalau nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna
wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya, nusyud pelanggaran agama ya, disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh jalan layani suami nggak mau, maka ingatkan kata Allah baik-baik, haram, kamu harus jalankan, Allah akan hukum kamu nanti. Nggak mau dengar hajar. Hajar itu bukan hajar, hajar itu diboikot, diranjang. Hajar, tidak diajak ngomong, nggak digaulin, dibelakangin. Dan ini hajar hanya boleh di rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah. Jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya, gitu kan, atau pindah ke rumah temannya, nggak boleh. Kalau istrinya lagi nusyud, memang tidak mau jalani kewajiban. Kalau mereka sudah dihajar pun, diboikot tadi, tidak mau juga taubat, malah makin jadi-jadi, maka Allah bilang, fadribuhun, boleh kalian pukul mereka. Pukulan di sini, ulama mengatakan, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak di tangannya. Jadi bukan box, ya. Bukan tampar. Jadi diingatkan, kalau kita tidak ada kayu siwak, kita menggunakan jari mungkin ya. Nggak boleh, kamu sudah haram nih. Nggak boleh. Kalau juga tidak mau ya diceraikan. Gitu kan? Jadi memang muasyarah bil ma'ruf ini penting. Nanti kita akan bahas di poin setelahnya, itu yang agak panjang kita jelaskan, masalah mengenali karakter pasangan. Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu. Beda sekali. Nah, kan kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam pikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu. Perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja. Bapak-bapak yang bijak, saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah. Rincikan. Kita juga akhirnya jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah. Ya, dalam masalah nafkah, semampunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar. Sangat besar. Ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin. Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat. Setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah, yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini. Iya kalau cara mereka benar.
Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Sampai sini dulu insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi walinya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan digantikan menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang utang dilunasi utangnya, yang mendapat hidayah, yang sudah berhidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa harta juga dan dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana ia sertakan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.